perlu banyak kayu bakar untuk menara pengering. Takemore Mutsura Hona membakar 60 truk kayu bakar untuk mengeringkan 4 ton tembakau. Ia salah satu dari sekitar 100.000 petani kecil tembakau di Zimbabwe. Ia mengaku bisa hidup sejahtera dari tanaman itu. Saya membudidayakan tembakau hampir 7 tahun. Dan itu mengubah total hidup saya. Saya bisa membeli mobil, juga hewan ternak. Tapi dampak dari menanam tembakau sekarang mencari kayu bakar jadi sulit. Pertanian tembakau di Zimbabwe memberikan pemasukan $780 juta pada tahun 2020. Tapi itu harus dibayar mahal oleh hutan di negara itu. Zimbabwe diperkirakan kehilangan lebih dari 60.000 hektar hutan setiap tahunnya hanya untuk produksi tembakau saja. Budidaya rami untuk kebutuhan industri diharapkan menghentikan pembalakan hutan. Zorodzai Maroveke meninggalkan profesinya sebagai dokter gigi untuk meyakinkan petani di negaranya untuk menanam rami. Ia meyakini budidaya rami bukan hanya menyelamatkan hutan, tapi juga iklim. 1 hektar pohon menyerap karbon dioksida hanya 25% dibanding tanaman rami industri. Juga kita tahu tanaman rami industri tumbuh lebih cepat dibanding pohon. Artinya hutan rami lebih menguntungkan dalam waktu lebih pendek untuk memulihkan tanah dan menyerap serta menyimpan karbon. Tanaman rami juga tahan banting. Tidak terlalu sensitif terhadap kenaikan temperatur dan lebih mudah dipelihara dibanding tembakau. Bedanya dengan tembakau, kita tidak bisa merokok jenis ganja ini. Pertanian rami masih baru di Zimbabwe. Sejauh ini baru ada 100 hektar perkebunan rami di seluruh negeri. Tichate Gonose adalah pionir kebun rami. Sekitar 2.000 pohon miliknya dirancang untuk industri kosmetik. Ia membudidayakan di rumah kaca miliknya dan hasil panen dikirim ke pelanggan di Asia serta Eropa. Ia berharap bisa meraup keuntungan besar. Rami bisa dimanfaatkan mulai dari biji, daun, tangkai, hingga akarnya. Jadi tidak ada yang terbuang dari tanaman itu. Sedangkan tembakau menggunakan banyak bahan kimia dan ongkos produksinya jauh lebih tinggi dari produksi rami. Jadi tanaman ini akan menggantikan tembakau dalam waktu 5-10 tahun ke depan, kalau dipromosikan dengan baik. Prospeknya juga sangat bagus. Pasar global rami untuk industri pada tahun 2019 volumenya mencapai $5 miliar dan permintaan terus naik. Serat rami digunakan dalam konstruksi dan industri otomotif, juga untuk aksesoris fashion. Biji rami digunakan untuk makanan dan minuman. Zorodzai Maroveke mendatangi pameran dagang di Bulawayo, kota kedua terbesar di Zimbabwe. Peserta pameran juga datang dari berbagai negara. Ia berharap menemukan pelanggan baru, juga petani yang bersedia mencoba membudidayakan rami. Ekspor perdana adalah 3 ton tepung rami ke Swiss. Tapi volumenya terus bertambah. Saya pikir hingga sekarang ini totalnya sekitar 20 ton. Semua produksi rami akan diekspor. Pasalnya, Zimbabwe tidak punya industri pengolahan profesional. Sejauh ini hanya beberapa orang yang antusias mengolah rami menjadi kertas buatan tangan. Itu masih kurang jika rami diharapkan menyelamatkan hutan di Zimbabwe.